Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang sangat istimewa sekali. Tentunya kita di SD Jatiraga 1. Walaupun hari ini dengan berbagai macam kesibukan, Bapak Ibu sudah bisa menyempatkan diri untuk bisa berkumpul kaitannya dengan berbagi pengalaman untuk menyebarkan pemahaman, penerapan terkait budaya positif yang materi yang dapat saya ambil ya dari program pendidikan guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Baik Bapak Ibu semuanya, kaitannya di sini saya akan memaparkan terkait penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, budaya positif ini ya merupakan kebiasaan ya, kebiasaan yang bernilai positif di mana di dalamnya ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang mempunyai nilai-nilai keyakinan sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu akan terbentuk ya dari lingkungannya sekolah yang memiliki budaya positif. Ini bisa terwujud budaya positif ini karena memerlukan proses dan kolaborasi dari semua warga sekolah, ada orang tua, dan lingkungan masyarakat. Ini ada 5 budaya positif ya, yang di sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama ada gerakan literasi. Gerakan literasi seperti alhamdulillah kita sudah laksanakan di sekolah kita untuk setiap pagi dengan membaca buku ya, dari mulai kelas 1, kelas 2 dan seterusnya dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler ya, ini ada kegiatan pramuka dan sebagainya. Kemudian ada pembiasaan ya, pembiasaan di awal di akhir, yaitu kita berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek, dan ada kegiatan kita selalu rutin di hari Jumat, yaitu melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah. Kemudian ada pembiasaan perilaku baik bersifat spontan ya. Nah, ini sudah seperti biasanya di sekolah-sekolah, termasuk kita juga ya, kita melakukan pembiasaan 5S ya, sapa, senyum, sopan, santun, salam ya. Kemudian menetapkan tata tertib sekolah, dan ini kita sudah dibuat dari aturan sekolah kita, dan tiap kelas juga mempunyai aturan. Selanjutnya ini ada konsep inti budaya positif ya. Budaya positif ini ada beberapa hal, ada beberapa elemen. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, ada posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, serta terakhir segitiga restitusi. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Budaya positif ini, Bapak Ibu semuanya, mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, kemudian, dan hal ini kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik, maka akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, yang akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter baik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada dari bagian sebelah kiri stimulus dan teori kontrol ya, paradigma stimuli respon pada pendekatan teori kontrol ya. Ada semua orang dari stimulus kontrol, semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi punya perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada berpikir, menang atau kalah,
model berpikir menang-menang. Nah, ini kita berbicara dengan disiplin positif ya. Disiplin positif itu Bapak Ibu semuanya ya adalah menumbuhkan sikap disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nih, contohnya ya, ada apa sih manfaat disiplin positif itu? Nih, disiplin positif itu mempunyai manfaat. Yang pertama, dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri anak, kemudian dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya, dan dapat mendukung lingkungan yang lebih baik. Nah, kemudian lantas apa kita sebagai seorang pendidik? Kita sebagai seorang pendidik tentunya ya, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, yang timbul di dalam hati, bukan ekstrinsik ya. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini contohnya banyak ya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu semua. Dari mulai profil Pancasila, tentunya kita sudah mengetahui ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri ya, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga yang lainnya seperti toleransi, rasa hormat, saling menghargai, empati ya, kreativitas, kemudian lurus hati, mendengar yang aktif, inilah yang dari nilai-nilai kebajikan ya. Nah, kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semua. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai dasar kebutuhan, dan kebutuhan ini ada 5 elemen ya. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dan untuk mempertahankan keseimbangan filosofis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, ini dari kebutuhan manusia ini bagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, ada juga kesenangan, dan ada juga kebebasan. Apa sih kaitannya dengan kebutuhan bertahan hidup? Ini merupakan kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan filosofis seperti oksigen, ya, airan, minuman, keseimbangan suhu tubuh dan sebagainya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan menyambung hidup tanpa menikmati apapun betapa menyedihkan. Ya, jadi manusia itu ternyata membutuhkan apa yang namanya dengan kesenangan juga. Ya, ini ke penguasaan selanjutnya ya. Bapak Ibu semuanya, ini kebutuhan manusia seperti yang tadi sudah disebutkan ada 3, dan yang keempat ini adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan kita. Dan ini hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita ya. Kemudian ada kebebasan, ini ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Nah, ini kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semuanya,
Terkait dengan motivasi perilaku manusia ini ada 3. Biasanya orang itu melakukan motivasi karena tergerak itu karena 3 hal. Yang pertama, orang melakukan motivasi itu biasanya akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang akan melakukan atau anak didik kita akan melakukan motivasi ya. Contoh ya, ketika anak-anak ketika kita takut-takuti dengan hukuman karena tidak melaksanakan tiket seperti itu ya, kemudian akan timbul motivasi dari anak untuk melakukan motivasi karena memang dia takut dengan hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi itu ada karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ada juga ya, orang melakukan motivasi kayak ya mampu mau gitu karena disuruh, karena ujung-ujungnya ada imbalan, ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, nah ini motivasi tumbuh karena ingin menjadi orang, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ada tadi sudah disebutkan, motivasi itu ada 2 ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Ada motivasi yang timbul dari dalam yaitu intrinsik, dan yang timbul dari luar itu ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah biasanya orang yang punya motivasi ekstrinsik ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tuh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini perilaku ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini maka akan timbul pertanyaan dari dirinya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada motivasi intrinsik ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang memiliki motivasi intrinsik ini ya biasanya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya kalau melakukannya ya. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang disiplin positif. Jadi ketiga tadi dari motivasi, yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan hadiah, dan inilah ya motivasi intrinsik yang paling kita inginkan, yang kita harapkan. Jadi membuat seseorang itu lebih disiplin dengan motivasi yang timbul di dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di 5 posisi kontrol. Tentunya kita sebagai guru akan bisa memposisikan di mana kontrol kita sebagai guru. Apakah kita menjadi seorang penghukum, atau kita membuat pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah tentunya kita akan memposisikan diri kita baik itu di sekolah maupun di rumah. Tentunya kita di sekolah yang akan menghadapi peserta didik, murid-murid kita, dan kita akan tahu bagaimana posisi kita menghadapi peserta didik itu. Apakah kita yang disebutkan di sini 5 posisi kontrol ini bagian yang mana? Nah, tadi sudah disebutkan ada 5 ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Bapak Ibu semua ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Dengan kata-kata seperti itu, maka otomatis kita sebagai pendidik atau pengajar ini memposisikan kita itu sebagai penghukum. Ya. Atau kamu selalu saja salah. Nah, dengan berkata ucapan seperti itu, maka posisi kontrol kita ini di sekolah sebagai guru, maka jelas ini kita berada di posisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya.
kata-kata yang keluar dari keluar dengan lembut akan seperti contohnya kata-kata yang keluarnya. Atau kalau kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya dengan kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu, ya. Nah, ini dengan kata-kata seperti ini kita sudah berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, nah ini sebagai teman, biasanya kita di sekolah kalau tidak sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, dan namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini perkataannya seperti, ayo bantulah demi Bapak, ya. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat kita bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini kita sebagai posisi kontrol di sini mengajak murid untuk berbicara seperti biasa kita berbicara layaknya dan dengan menggunakan kata-kata yang baik. Nah, ini sebagai pemantau. Ketika kita sebagai guru memposisikan kita sebagai pemantau, ini posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi, ya. Ini ada contohnya, ya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Pertanyaan yang diajukan ketika kita guru memposisikan kita sebagai pemantau, ya. Contohnya ini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, ya. Sanksi atau konsekuensi apa. Nah, ketika kita anak didik kita mempunyai permasalahan, kemudian kita ditanya, ya, dengan posisi kita guru sebagai pemantau, mungkin kita akan bertanya, ya, sebenarnya apa sih yang telah terjadi tadi, apa yang telah tadi dilakukan. Nah, dengan perkataan seperti itu, maka di sini kita memposisikan sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini sebagai manajer, ya. Nah, posisi terakhir sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, seorang guru sebagai seorang guru dan memposisikan sebagai manajer, maka selayaknya dengan kata-kata yang seperti ini nih. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jadi ketika anak mempunyai masalah, kemudian kita memposisikan sebagai manajer, kita mengajak obrol untuk mencari solusi dengan kolaborasi dengan anak. Kemudian kita menanyakan, apakah sudah yakin dengan keyakinan kelas seperti itu? Maka kalau sudah yakin, maka tetap harus keyakinan itu harus kita jalankan dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya, ya. Tentunya kita dari tiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, ya, dan itu sudah mungkin kita laksanakan dari setiap kelas oleh setiap murid kita, ya. Keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini bersama, ya, yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan, untuk diturunkan di kelas-kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini ada pertanyaan. Karena yang pertama ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Contohnya ini, karena kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dan ini jawabannya karena untuk kesehatan atau keselamatan. Ini contohnya seperti ini di sini. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya, atau sekolah, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersiapkan untuk bercurah pendapat, ya. Kemudian selanjutnya mencatat semua masukan-masukan dari papan tulis. Biasanya tulis kita mempersilahkan pada anak didik kita, ya. Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif, kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Kemudian meninjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan
meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu semua ya. Ini bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, ada bersikap sopan dan menghormati guru, saling menolong, dan hidup rukun dengan teman. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Nah ini yang terakhir ada segitiga restitusi Bapak Ibu semua ya. Nah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan supaya menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini restitusinya Bapak Ibu semuanya. Nah segitiga restitusi ini seperti ini ya. Gambarnya bisa di sini sudah digambarkan bahwa ada 3 tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita akan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu, kemudian baru kita memvalidasi apa tindakan itu ya, tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan. Nah, tadi yang menstabilkan identitas Bapak semua. Ini berdasarkan prinsip mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contohnya ya, kalau kita mempunyai permasalahan dan kita berkolaborasi, kemudian kita untuk mencari solusi, mungkin menstabilkan identitas bisa diawali dengan ucapan seperti ini. Ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, kita bisa menyelesaikan ini semuanya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa ya. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu seperti itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya ini ada tahapan validasi tindakan ya. Berdasarkan prinsip ini setiap memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ini ada contohnya di sebelahnya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu melakukan seperti ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, ini diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik ya Bapak Ibu semuanya. Apa keyakinan kelas kita ketika kita menghadapi permasalahan dengan peserta didik kita, kemudian kita mencari solusinya. Kemudian setelah kita tadi pertama menanyakan identitas, menstabilkan identitas, kemudian selanjutnya memvalidasi kesalahan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan ini kita bisa menanyakan kepada peserta didik kita. Setelah kita tadi 2 hal yang sudah kita laksanakan, kemudian keyakinan ini kita tanyakan, apakah kalian yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi? Kalau sudah yakin, maka kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, dari kesimpulan ini bahwa dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita perlu mewujudkan dengan berkolaborasi, dengan menerapkan, dengan membiasakan murid kita dengan konsisten, sehingga akan terwujud murid yang berakhlak mulia, ya, kemudian mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari refleksi ini perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas sekolah setelah mempelajari modul positif ini. Nah, ini kan apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semuanya sudah bisa hadir di sini, dan saya alhamdulillah
sudah bisa berbagi pengalaman, berbagi menyebarkan tentang budaya positif yang saya dapati dengan ilmu dari pendidikan guru penggerak. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan akhir kata saya tutup dengan nilai topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN Jatiraga 1 ingin menanggapi tentang pelaksanaan aksi nyata CGP di SDN Jatiraga 1, yaitu Bapak Jendan Mustafa. Alhamdulillah, aksi nyata budaya positif telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi kami, saya sebagai kepala sekolah ataupun warga sekolah yang lainnya, untuk menumbuhkan rasa kesadaran para guru dan murid akan pentingnya rasa tanggung jawab akan tugas dan kewajiban yang datang dari dirinya sendiri. Harapan saya, setiap aksi nyata yang dilakukan oleh CGP itu bisa diimbaskan kepada seluruh guru dan warga sekolah di sini, agar seluruh guru dan warga sekolah di SDN Jatiraga 1 paham tentang perkembangan dan perubahan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Dan kami harapkan setiap ada aksi nyata ini kemudian diimbaskan di dalam kombel yang ada di SD Jatiraga 1. Demikian, semangat untuk Pak Jendan ya. Berikan ilmu kepada kami semua dari CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Tarsidi, rekan dari Bapak Jendan Mustafa, akan menanggapi aksi nyata yang dilakukan oleh beliau setelah mengikuti dan belajar bersama yang sebagaimana dipresentasikan oleh Pak Jendan Mustafa. Itu sangat memotivasi kami dan menginspirasi, karena banyak hal-hal positif yang dibagikan oleh beliau, sehingga kami menambah ilmu dan wawasan agar kami bisa mencontoh dan mengikuti jejak beliau. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.